Oke, ketemu lagi di channel kali ini. Kemarin ada pertandingan AC Milan lawan Spezia ya, yang hasilnya gak diduga banget. AC Milan kalah 1-2 di San Siro di kandang Spezia. Tentu ini ya hasil yang merugikan banget ya buat AC Milan. Tetapi ada insiden di mana gol dari Junior Mesias itu dianulir wasit. Gol dianulir wasit, padahal itu kalau gol itu gol keren banget, dengan alasan ada pelanggaran sebelum terjadi umpan ke Mesias yang dilakukan oleh pemain Spezia itu ya. Sebenarnya itu pelanggaran yang gak perlu ya, sehingga akhirnya Milan kena counter dan ya kalah di menit-menit akhir gitu. Kalau nggak salah, gol Mesias itu terjadi di menit 90 lebih justru ya, pas pertandingan mau berakhir itu justru. Jadi gak lama setelah itu Milan kena counter dan Spezia justru bisa menang menutup pertandingan. Oke, sebagaimana kita ketahui, gue kemarin bilang di preview kalau memang Milan ada dalam masa ini ya, kalau disebut labil lah, mungkin permainannya belum maksimal dan mungkin kadang naik kadang turun, dan itu terjadi di pertandingan ini, terlepas dari emang ada Milan dikerjain lah apalah gitu. Tetapi yang jelas ada peluang penalti dari Theo yang gagal dieksekusi ya. Sebenarnya jujur gue juga kaget ketika Theo Hernandez itu jadi eksekutor penalti waktu pertandingan sebelumnya, dan baru kali ini gue ngelihat dia mengeksekusi penalti, dan akhirnya ya sesuai dugaan gue dia gagal gitu di pertandingan kemarin lawan Spezia. Terlepas dari kontroversi itu, terlepas dari kejadian itu ya, artinya memang penampilan Milan juga kurang memuaskan gitu lawan tim kayak Spezia gitu ya. Tanpa gue ngecilin tim itu ya, Milan seharusnya layak di babak kedua itu memimpin pertandingan 2-0 atau 3-0 gitu kan. Tapi sampai pertandingan masuk menit 90 itu malah ada gol yang dianulir yang kedudukan masih satu sama gitu. Yang artinya Milan juga nggak bisa memanfaatkan peluang dengan baik gitu. Dan ya dari penalti itu pun udah kelihatan gitu ya, tanda-tanda ya bakal kayak kekalahan atau apa mungkin. Ya mungkin perasaan buruk lah yang kayak gitu. Yang jelas ini bad day banget nih buat Milan. Ya apapun yang terjadi, yang jelas peluang AC Milan untuk Scudetto di musim ini ya jelas lebih berat gitu. Dan yang paling lebih nyesek lagi ya, pertandingan kemarin Inter itu ditahan imbang sama Atalanta 0-0, tapi justru gak bisa memanfaatkan celah. Ya itu dulu lah yang kita komentarin. Terlepas ada insiden apa di balik layar dan itu semua ya, kita juga bisa buktiin Italy is Italy. Bagaimana Italy ya kita semua pasti tahu gitu, sebagai tifosi. Di pertandingan kali ini juga Milan nampaknya nggak tampil full time ya, dan ya seperti beberapa pemain yang memang ada Kessie yang masih di Piala Afrika, terus ada back tengah juga, Gabi ya kalau nggak salah. Nah, yang lebih, dan tentu ini harusnya jadi ini juga harus jadi evaluasi juga buat manajemen Milan juga untuk mengincar pemain di bursa transfer mumpung masih ada nih beberapa hari lagi lah selama bulan Januari. Dan ya yang gue lihat beritanya bukan malah mau mengincar pemain sih ada ya, tetapi pendekatannya belum ada sampai saat ini. Ya yang ada ya statement dari Maldini dan lain-lain. Oh ini backnya masih bagus, oh ini kayaknya mungkin gak perlu mendatangkan pemain dan lain-lain. Ya dalam keadaan kayak gini, menurut gue sih ya ini udah urgent banget pemain baru, pemain berkualitas kalau memang ingin Scudetto gitu. Dan ya Ibra tahun ini meskipun bulan apa gue lupa bakal nginjak usia 41 tahun, gak akan bisa diandelin juga gitu. Giro gak mungkin sendirian. Pellegrini ya sampai saat ini belum
ngebuktiin tajinya dia sebagai seorang striker. Bahkan ada kabar ya bakal dibalikin lagi ke Monaco. Ya itu entah benar atau enggak, gue juga belum cross check. Tapi yang jelas hasil pertandingan ini sangat mengecewain banget, di luar dugaan banget. Dan ya seperti yang gue bilang, gue termasuk Milanisti yang gimana ya, kurang ini ke Pioli ya, kurang puas terhadap ke Pioli gitu ya. Tapi gue tetap hargai dia sebagai pelatih tim kesayangan kita ya. Gue bilang ya Pioli ini pelatih yang memang biasa-biasa aja gitu. Dan itu terbukti lah, ini udah 2,5 musim dia melatih Milan ya. Di Milan naik turun terus, musim lalu udah juara paruh musim tanpa kalah, akhirnya semua kalahnya di paruh musim kedua gitu kan. Dan ya ini juga terjadi lagi ya. Gue selalu ngomen di IG atau ikut apapun yang selalu bilang ya hati-hati deh gitu. Lihat musim lalu deh, segitu konsistennya paruh musim ke-1, paruh musim kedua jeblok akhirnya. Dan ya itu juga yang gue sesalin sampai sekarang ya. Dan ya tentu tanpa mengurangi rasa hormat ke Inter gitu ya. Tapi tentu ya kita sebagai AC Milan ya apakah mungkin mau terus-menerus kalah dari Inter gitu, tanpa mengurangi rasa hormat ke Inter. Dan ya memang permainan Inter ya emang bagus, gue akui. Entah itu bahkan di Simone Inzaghi ini ya gue bilang lebih atraktif, lebih ada variasi lah gitu. Dan ya ini jadi contoh juga sih buat Milan. Cuman gue kita ingat aja buat di mana momen sekitaran 2005 2000 sampai 2009 2009 ya, 2009 sampai 2010 ya. Inter itu Scudetto berkali-kali tapi akhirnya Milan yang jadi juara ya. Kita berharap aja momen itu datang lagi lah. Dan semoga setelah pertandingan ini juga manajemen evaluasi besar-besaran termasuk pemain yang mau didatangin AC Milan, yang harus didatangin, wajib buat gue. Dan ya ini mudah-mudahan karakter waktu dulu gue sangat berharap gak keulang lagi lah, yang cepat puas lah, yang udah gak usah beli pemain lagi, udah tahu kondisi pemain kayak gini, udah tahu striker gak ada. Gue bilang gak ada ya tadi Ibra yang udah usianya ya sebentar lagi juga mungkin pensiun, Giro yang memang matang tapi nggak ada saingannya istilahnya gitu, nggak ada kompetitornya ya. Dan juga Pellegrini dan lain macam. Daniel Maldini ya Maldini ya masih belum berkembang sampai sejauh ini, tapi ya kita harapin pemain-pemain muda Milan terus berkembang lah. Oke. Itu AC Milan dengan lawan Spezia. Gue nggak akan banyak komentar ya, artinya dibalik itu ya ada penampilan Milan yang emang gak maksimal dari pertandingan itu, gitu aja lah. Oke, ini sekarang kita ke dalam negeri ya, yang ada kabar di mana salah satu exco PSSI Pak Haruna Sumitro itu menginginkan ya mengevaluasi kinerja Sintayong gitu. Kinerja Sintayong itu dievaluasi atas kegagalan meraih juara di Piala AFF lalu. Dan ya gue mengutip dari ini ya, dari Coach Justin di Jebret Media di acara DPI ya. Menurut beliau ya Pak Haruna Sumitro ini dia orang ngerti bola, artinya dia orang pinter gitu. Dia orang pinter, tapi jadi kalau dia berstatement demikian ya berarti ini ada apa di balik itu gitu kan ya. Ya kalau gue menganggap itu memang kalau gue menganggap hal ini, komentar Pak Haruna Sumitro itu gini ya, kalau kita berada di tim di sekelas Real Madrid, terus beliau bilang ya, karena kan beliau bilang kita nggak kenal proses, kita cuma kenal hasil. Ya kalau di tim sekelas Real Madrid kita ngomong kayak gitu, ya itu sangat wajar, bahkan harus ya, karena Real Madrid di skuadnya kualitas bintang semua gitu. Cuman ya sorry to say, ya kita ini di Indonesia gitu. Ya kalaupun memang harus berprestasi ya
harus mengedepankan dulu kualitas pemain itu sendiri gitu. Harus, dan itu ya memang tugas dari PSSI gitu. Jadi gue sependapat juga ya, kalau memang dia seorang Pak Haruna Sumitro itu ya seorang yang ngerti bola, ya berarti ada sesuatu yang membuat dia berkata demikian gitu ya. Dan ya kalau gue menganggap itu mungkin gue memposisikan diri beliau itu sebagai seorang yang udah gerah buat ingin ada prestasi di timnas. Ya itu hal-hal wajar kalau menurut gue, sebagaimana layaknya kita seorang supporter yang tim kita terus menerus nggak berprestasi hingga mendapatkan juara, yang akhirnya kita juga gerah, yang akhirnya muncul kata-kata demikian, nggak, pokoknya kita yang penting kita juara gitu kan ya. Ya gue mau posisikan Pak Haruna Sumitro itu yang seperti itu juga, yang sebenarnya mewakili dalam hati kita semua ya, para supporter di timnas Indonesia sebenarnya. Ya gue memposisikan diri beliau itu seperti demikian lah, ambil bijaknya dulu aja. Dan akibatnya kan beliau berita terakhir gue tadi lihat bahwa ya beliau diserang netizen dan sebagainya macam. Ya gue bilang di sini ya kita ambil bijaknya aja, bahwa dia itu memang mewakili salah satu perasaan hati kita juga yang ingin timnas juara gitu aja. Dan tentu saja Sintayong itu bukan kepala di papan atas yang dia menunggangi Korea Selatan di Piala Dunia 2018 lalu, yang artinya ekspektasi juga tinggi ke dia gitu. Nah itu juga yang maksud beliau, pesan dari beliau yang mungkin nggak tampak gitu dari beliau, yang bahwa ya ini pelatih asing udah di Piala Dunia, ya harus dong bawa timnas juara, apalagi ya sekelas Piala AFF. sorry gitu ya. Cuman ya kembali lagi, juara atau enggak ya itu kembali ke kualitas pemain, dan kualitas pemain itu ya siapa yang bertugas mengemban tanggung jawab itu kan gitu. Ya nggak bisa juga kita instan juga harus langsung pemain itu berkualitas tanpa dididik, tanpa ada pengembangan pemain, tanpa ada apapun gitu, tanpa langsung juara, ya nggak bisa juga ya. Cuman gue ambil dari sisi dia berada di posisi pendukung atau supporter kayak kita lah, yang mungkin rindu banget timnas juara dan pengen banget melihat timnas juara begitu aja. Jadi dia terlontarlah ucapan demikian. Tapi dibalik itu semua ya, yang jelas gue yakin banyak banget netizen atau penikmat sepak bola sekarang itu udah bijak banget nah, dimana gue lihat di IG ya mengatakan ya itu, dan mendukung penuh Sintayong untuk tetap stay. Dan memang gue juga termasuk berharap Sintayong itu tetap stay, nggak ada kejadian waktu di Luis Milla beberapa waktu lalu ya, yang waktu itu timnas lagi berkembang, Luis Milla dipecat, ya seperti ini lagi kita. Ya gue juga termasuk yang demikian, hanya gue mengambil sisi lainnya juga dari ucapan Pak Haruna Sumitro itu, dan mungkin bisa kita ngertiin gitu ya kenapa dia berucap demikian. Yang jelas lewat video ini juga semoga Pak Iwan Bule, ya saya dari daerah Jawa Barat Pak, Bapak pernah jadi PJS gubernur ya kalau nggak salah di Jawa Barat. Ya sekarang jadi ketua umum PSSI, ya berharap mengambil tindakan yang sangat bijak lah, yaitu tetap mempertahankan Sintayong. Dan mumpung antusias menikmati sepak bola di Indonesia lagi tinggi ke timnas nih gitu ya, dan mumpung pelatih didukung penuh oleh beberapa rakyat Indonesia, ya pertahanin dulu lah. Kemarin penampilan di Piala AFF itu bagus banget, bahkan yang tadinya saya sendiri tidak akan melihat Piala AFF jadi ngelihat, karena secara nggak sengaja melihat permainan timnas yang rapih, jadi ngelihat terus sampai final. Meskipun di final apapun hasilnya, ya yang jelas ini permainan terbaik timnas selama menikmati sepak bola Indonesia gitu ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Ya jangan lupa untuk para Baladewa, nanti hari Kamis di GTV ada acara Kangen Dewa 19, dan yang Once juga ada di situ kalau nggak salah ya. Kalau di iklannya ada Once di situ ya, kita nikmatin aja nanti hari Kamis konser Kangen Dewa 19. Mudah-mudahan untuk para Baladewa bisa mengobati kerinduan terhadap band kesayangannya ya, termasuk gue juga. Oke, segitu dulu, bye.